Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dimas Bayu Putra Kumara dengan NIM 64114224041 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat tahun 2022. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi UTS, mata kuliah umum, literasi digital, dan kemanusiaan. Pada era digital saat ini, perkembangan sistem elektronik membuat proses pengolahan dan regulasi terhadap data pribadi masyarakat membutuhkan perhatian lebih. Pasalnya, data kini merupakan sumber daya yang sangat berharga karena digunakan sebagai akses dalam melakukan berbagai aktivitas penting, terkhusus yang berkaitan dengan finansial yang telah banyak digitalisasi sehingga rentan untuk disalahgunakan. Pada saat yang sama, data pribadi masyarakat juga dapat membantu pemerintah dalam mengambil keputusan kebijakan, menentukan sumber daya dan bantuan yang dibutuhkan untuk daerah tertentu, serta memberikan informasi penting untuk tujuan pengembangan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi memegang peranan penting baik bagi masyarakat dan pemerintah. Menghadapi hal ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait data pribadi masyarakat. Regulasi ini dituangkan dalam beberapa instrumen hukum yang terdiri dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Nomor 77 PJOK 01 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sayangnya, regulasi mengenai perlindungan data pribadi yang tersebar di berbagai regulasi, baik di level undang-undang maupun aturan pelaksanaan, masih belum cukup untuk menjadi payung hukum yang kuat untuk memperkuat pengaturan perlindungan data pribadi masyarakat. Hal ini disebabkan oleh aturan pelaksanaan yang terpecah-pecah dan regulasi pada level undang-undang, yakni UU ITE yang belum mampu secara eksklusif mengatur perlindungan data pribadi. Bukti dari kurangnya efektivitas regulasi saat ini adalah kemunculan kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi pada jumlah besar yang masih terus terjadi. Mengingat pada tahun 2021, Indonesia telah 2 kali mendapatkan masalah terkait keamanan data pribadi masyarakat oleh sistem elektronik kesehatan milik pemerintah. Pertama, pada tanggal 21 Mei tahun 2021, Kementerian Kominfo mengkonfirmasi bahwa rumor kebocoran data peserta BPJS Kesehatan pada suatu situs forum peretas, Raid Forum, memang benar karena ditemukannya data yang mirip dengan data yang dimiliki oleh sistem basis data BPJS Kesehatan. Walaupun jumlah data yang diduga bocor tidak sebanyak yang disebutkan oleh rumor, kebocoran data ini sangat merugikan karena meliputi data pribadi bahkan KTP dari masyarakat peserta BPJS Kesehatan. Berdasarkan laporan Indonesia Cyber Security Independent Response Team (CRIRT), kebocoran 279 juta data peserta BPJS Kesehatan dapat menimbulkan kerugian material mencapai 600 triliun. Ahli informasi dan teknologi menilai ini karena data kependudukan dieksploitasi. Kasus kebocoran data lainnya terjadi pada tahun 2020 ketika data 15 juta pengguna aplikasi Tokopedia dan 200 ribu data pasien COVID-19 juga bocor. Melihat kasus-kasus ini, rendahnya kualitas perlindungan data pribadi dapat menjadi ancaman bagi ketahanan nasional. Implikasi perlindungan data pribadi masyarakat terhadap ketahanan nasional berlandaskan pada beberapa alasan. Pertama, perlindungan data pribadi masyarakat termasuk ke dalam modal fisik dalam ketahanan nasional karena perlindungan ini merupakan bentuk pemenuhan hak masyarakat yang diimplementasikan ke dalam bentuk produk wajib atau regulasi dan sistem pengawasan terpadu yang harus dijamin oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang kedua, perlindungan data pribadi masyarakat
mempengaruhi modal sosial dari ketahanan nasional, di mana perlindungan data pribadi yang rendah berpotensi untuk merusak kepercayaan sosial baik antar sesama masyarakat maupun antar masyarakat dengan pemerintah. Karena hilangnya jaminan dan kepastian akan keamanan dari data pribadi yang rentan membawa masyarakat ke dalam masalah. Ketiga, regulasi perlindungan data pribadi masyarakat menentukan kualitas kekuasaan pemerintah yang mana merupakan modal politik dari ketahanan nasional. Jika pemerintah gagal memenuhi kebutuhan akan perlindungan data pribadi masyarakat, kepatuhan hukum akan terancam karena kepercayaan publik kepada pemerintah akan memudar. Kasus data-data pribadi yang bocor ini dapat menjadi ancaman bagi keamanan ekonomi, sosial, politik, hingga bidang lainnya yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara, sehingga diperlukan kekuatan yang cukup untuk mengatasi hal ini. Masalah-masalah terkait perlindungan data pribadi ini dapat dikurangi jika pemerintah setidaknya mampu memperkuat regulasi terkait pengolahan dan distribusi data pribadi pada instrumen hukum yang lebih solid pada level undang-undang dengan menerapkan prinsip yang menjunjung perlindungan privasi pengguna dalam tataran regulasi maupun teknis. Kekuatan hukum yang lebih jelas dan pasti pada suatu instrumen khusus tentu dapat meningkatkan perhatian dan kesadaran dari berbagai pihak terkait jaminan hukum dari perlindungan data pribadi. Selain itu, regulasi yang jelas mampu meningkatkan kapasitas pemerintah dalam mengatur perlindungan data pribadi masyarakat di berbagai bentuk sistem elektronik. Sebagai bentuk manifestasi dari instrumen hukum tersebut, saat ini Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sudah masuk ke dalam program legislasi nasional tahun 2020 sampai tahun 2024 dan sedang berada pada tahap pembicaraan tingkat 1. Diharapkan rancangan Undang-Undang PDP ini dapat segera diselesaikan dan diberlakukan di Indonesia. Itulah penjelasan tentang pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.